Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardi Azmi dengan NIM 23650066. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tugas kedua. Yang pertama tentang yurisdiksi cybercrime. Borderless, tidak mengenal batas geografis. Virtual, tidak ada lokasi fisik jelas. Multijurisdiksi, pelaku korban server di negara berbeda. Contoh, hacker Indonesia serang server AS korban di Eropa. Kemudian locus delicti, tempat terjadinya tindak pidana. Definisi tempat terjadinya tindak pidana, pentingnya menentukan berlaku atau tidak hukum pidana di Indonesia. Kemudian menentukan kompetensi relatif kejaksaan dan pengadilan. Kemudian teori locus delicti, tempat pelaku melakukan perbuatan, kemudian tempat alat yang dipergunakan bekerja, tempat akibat langsung timbul, tempat akibat konstitutif diambil. Kemudian tempus delicti, waktu terjadinya tindak pidana. Definisi waktu terjadinya tindak pidana, pentingnya terkait pasal 1 KUHP. Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab, pasal 45 KUHP umur pelaku, pasal 79 KUHP daluarsa, kemudian pasal 57 HIR tertangkap tangan. Kemudian masuk pada asal legalitas, pasal 1 ayat 1 KUHP. Rumusan, tiada suatu perbuatan dapat pidana kecuali atas kekuatan aturan. Pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Kemudian Penectus Anselm von Feuerbach pada tahun 1801. Konsekuensi asas legalitas formil. Perbuatan tidak terancam dalam undang-undang sama dengan tidak bisa dipidana. Larangan analogi untuk menciptakan tindak pidana baru. Kemudian aturan pidana tidak boleh berlaku serut. Kemudian dasar teori paksaan psikis. Lanjut pada asas legalitas material. Konteks Indonesia mengakui hukum tidak tertulis. Kemudian dasar hukum pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 DRT tahun 1951, pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman. Kemudian prinsip hakim wajib menggali nilai hukum yang hidup di masyarakat. Kemudian rancangan KUHP baru. Pasal 1 ayat 3 konsep KUHP tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup. Kemudian prinsip keseimbangan kepentingan individu versus masyarakat. Kemudian contoh pelanggaran adat setempat bisa dipidana walau tidak diatur undang-undang. Kemudian asas lex temporis delicti. Pasal 1 ayat 2 KUHP pakai ketentuan yang paling meringankan. Konsep KUHP lebih rinci. A. Perubahan undang-undang pakai yang menguntungkan. B. Perbuatan bukan pidana lagi, bebaskan narapidana. C. Ancaman pidana lebih ringan, sesuaikan putusan. Kemudian asas berlakunya hukum pidana Indonesia. Asas teritorial pasal 2-3 KUHP, asas personal atau nasional aktif pasal 5-7 KUHP, asas perlindungan nasional pasif pasal 4-7-8 KUHP, asas universal pasal 4 ayat 2 dan 6 pasal 9 KUHP. Kemudian asas universal, prinsip demi kepentingan dunia atau internasional, berlaku untuk siapapun dimanapun. Contoh kejahatan, pemalsuan mata uang, Konvensi Jenewa tahun 1929, pembajakan laut atau udara, Konvensi Tokyo pada tahun 1963, Den Haag 1970, Montreal 1971. Pengecualian berdasarkan hukum internasional. Pasal 9 KUHP dibatasi pengecualian yang diakui hukum internasional. Kemudian hak
imunitas. A. Kepala negara asing dan keluarga. B. Duta dasar dan keluarga. C. Anak buah kepala perang asing. Kemudian D. Pasukan negara sahabat dengan persetujuan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.